Raja membunuh seorang tukang cukur setiap minggu. Karena dia memiliki tanduk tumbuh di kepalanya. Dia tidak ingin orang luar mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap minggu dia mengirim orang untuk menangkap tukang cukur. Karena orang yang pergi tidak pernah kembali. Semua orang sangat takut. Hari ini tentara raja datang lagi ke desa. Seorang anak laki-laki tidak sengaja terpilih. Sebelum pergi, ibunya memberinya 3 keping pancake. Tidak lama kemudian, anak laki-laki dibawa ke tenda raja. Para tentara pergi satu persatu. Raja memberikan sebilah pisau kecil kepada anak laki-laki. Dia melepas topinya dan menampakkan tanduk panjangnya. Anak laki-laki terkejut. Namun pada akhirnya, lawannya adalah raja. Dia harus tetap melakukannya, meskipun masih muda. Namun, keahliannya lebih mahir daripada tukang cukur di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, dia mencukur kepala bundar raja dengan sangat halus. Raja mengambil pisau kecil dan memeriksanya. Dia sangat puas dengan keahlian anak laki-laki. Kemudian, dia memberikan seorang anak laki-laki sebuah kotak perhiasan. Anak laki-laki membuka peti harta tapi isinya kosong. Saat itulah raja memanfaatkan kesempatan untuk mendorongnya ke dalam peti harta. Ternyata di bawah peti harta adalah gua yang sangat dalam. Gua terlihat sangat berbahaya. Sebenarnya bisa merenggut nyawamu kapan saja. Air sungai bawah tanah di dalamnya berombak dan bergelombang. Hingga melihat anak laki-laki terbawa masuk ke dalam gua, barulah raja puas menutup peti harta. Beruntungnya, anak laki-laki belum mati. Namun dari samping, kepala ular besar yang tergulung. Tidak sulit untuk melihat, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Anak laki-laki baru saja mengenakan topinya sendiri. Kemudian, di bawah kepala ular besar, tampaknya ada sesuatu. Anak laki-laki terkejut dan mundur terus-menerus. Ternyata itu adalah seekor ular sanca. Anak laki-laki segera mengeluarkan seruling yang diberikan ibunya dan meniupnya dengan keras. Melodi yang indah ini. Ular sanca tak bisa menahan diri dan mulai bergerak-gerak. Ular sanca tiba-tiba berubah menjadi hewan peliharaan kecil. Tidak, hewan peliharaan ini sepertinya suka memakan manusia. Anak laki-laki segera mengeluarkan pancake yang dibungkus ibunya. Ular piton makan pancake tersebut. Dan tidak lagi berani makan manusia. Sehingga mengirimkan pria ke mulut gua. Dengan bantuan ular piton, pria segera melarikan diri keluar gua. Ular piton mengira dia akan diberi pancake lagi. Tapi si anak laki-laki hanya melambaikan tangan dan pergi. Hal ini membuat ular piton terdiam dalam pemikiran. Anak laki-laki terus berjalan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari semak-semak. Ini membuat anak laki-laki ketakutan. Kemudian, seekor serigala melompat keluar dari semak-semak. Anak laki-laki dengan cepat memanjat pohon. Serigala tua marah dan meraung di bawah pohon. Anak laki-laki mengeluarkan seruling dan meniupnya. Serigala jahat tiba-tiba berubah menjadi anjing husky lucu. Akhirnya, dengan senang hati melompat ke pohon tua. Pohon bergoyang dan anak laki-laki jatuh ke atas serigala. Pada saat itu, serigala lapar menggeram. Anak laki-laki segera mengeluarkan sepotong pancake. Kalau tidak, kemungkinan yang akan dimakan selanjutnya adalah dirinya sendiri. Serigala sayangnya memberikan sepotong pancake sebagai ucapan terima kasih kepada pria itu. Bahkan dia secara khusus mengantarnya sejauh itu. Hingga larut malam, dia melihat sebuah rumah di tepi danau. Anak laki-laki pun pergi ke rumah untuk bermalam. Yang tidak dia ketahui adalah, di dalamnya tinggal seorang penyihir tua yang memakan manusia. Ketika anak laki-laki tiba, sang penyihir tua sudah menyamar sebagai seorang wanita cantik. Tak disangka ada hidangan yang datang dengan sukarela. Anak laki-laki baru saja duduk. Wanita cantik itu tepuk tangan. Perabot langsung mengikat anak laki-laki. Karena wanita cantik itu telah menyiapkan panci air mendidih untuknya. Anak laki-laki ingin meniup seruling sebelum mati. Wanita cantik yang selalu berbuat baik dengan mudah menyetujuinya. Namun begitu suara seruling anak laki-laki terdengar, tubuhnya mulai bergerak tanpa terkendali. Perabotan lain juga mengikuti. Dia sangat senang sampai kepalanya pusing. Lepaskan mantelnya. Seketika berubah menjadi penyihir tua. Anak laki-laki terkejut melihat ini. Penyihir tua mengibaskan mantelnya. Pohon kering tiba-tiba berbuah dengan penuh energi. Anak laki-laki ingin kabur saat kesempatan. Tapi bagaimana mungkin penyihir tua melepaskannya begitu saja? Anak laki-laki dengan cepat mengeluarkan terakhir kue dadar. Orang yang mudah dimanfaatkan karena terlalu baik. Penyihir tua juga tidak terkecuali. Dia melepaskan mantelnya dari pohon buah. Dan memberikannya kepada anak laki-laki. Mantel ini luar biasa. Anak laki-laki langsung berubah menjadi anak kecil setelah mengenakannya. Sebelum dia bisa bereaksi, penyihir tua menarik anak laki-laki dan dia kembali seperti semula. Penyihir tua membalikkan mantel dan memberikannya kepada anak laki-laki. Anak laki-laki seketika berubah menjadi laki-laki tua. Ini adalah harta berharga. Anak laki-laki ingin menggunakan mantel itu untuk mencapai sesuatu yang besar. Seminggu kemudian, dia mengenakan mantel itu terbalik dan tiba di istana raja. Dia mengaku datang untuk mencukur rambut raja. Dua tentara segera membawanya ke kamar raja. Raja sama sekali tidak menyadari. Inilah anak laki-laki yang mencukur raja minggu lalu. Tekniknya masih sama terampil.
Gerakannya masih sama lincah. Melihat kepala yang licin, Raja sangat puas. Dia mengatakan akan memberinya kotak permata sebagai hadiah. Ketika orang tua membuka, dia berkata, "Anda memberikan begitu banyak perhiasan emas dan perak. Saya sama sekali tidak bisa menghabiskannya." Raja terkejut dan mendekat untuk mendorong orang tua itu dan memeriksanya sendiri. Orang tua itu dengan cepat mendorong dari belakang. Raja tidak terima dan ingin menarik orang tua itu masuk bersamanya. Orang tua itu dengan cerdik melepaskan mantel. "Apakah saya tidak terlihat lebih muda tanpa janggut?" Memang, Raja tertipu. Menggerutu, dia jatuh ke dalam gua yang dia rancang sendiri. Tentara mendengar suara dan masuk ke dalam rumah. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Sambil tentara mendekat untuk memeriksa, anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Anak laki-laki berubah menjadi anak kecil dan keluar dari istana. Penjaga pintu tidak bisa sama sekali melihatnya. Setelah menjauh, barulah anak laki-laki kembali ke bentuk aslinya. Mulai saat itu, tukang cukur tidak Bismillahirrahmanirrahim.